sepatu saya nih. Ini Oke, sepatu bentuknya sih udah kayak perusahaan dari ya, Itali. ya. Ini anak-anak Bandung, mereknya Prabu. Eh, karena salah satu yang menjadi keluhan dari para pelaku UMKM itu ongkos kirim, biayanya cukup mahal. Nah, kita lagi memfinalisasikan. Halo pemirsa, sampai ketemu lagi di 30 menit antara kali ini bersama saya Pamela Sakina. Saya akan membahas tentang sektor pariwisata nih, yang sudah 1 tahun lebih belakangan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, kami juga akan membahas bagaimana sih program-program pemerintah dalam membangkitkan sektor pariwisata ini kembali agar lebih bergairah kembali. Nah, kali ini saya sudah kedatangan Bang Sandiaga Uno. Halo Bang Sandi. Halo, apa Halo Bang kabar? Sandi. Senang banget nih kembali di Antara TV. Bang Sandi, sekarang kita ngomongin digitalisasi produk nih, Bang Sandi. Kan sekarang lagi menggencarkan itu terus ya Bang Sandi. Cuman untuk scaling up produk-produk lokal ini apa sih tantangan terbesarnya Bang Sandi? Tantangannya adalah sosialisasi dan edukasi ya. Produk ekonomi kreatif harus lebih, kan kita punya program Bangga Buatan Indonesia nih. Yes. Kita juga punya program Beli Kreatif Lokal. Kita harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa beli produk Indonesia itu bukan karena kesian produk anak bangsa atau karena nasionalisme, tapi karena produk-produknya keren. Produk-produknya ini memiliki satu keunggulan, bukan hanya keren, enak dipakai, nyaman. Ini misalnya sepatu saya nih. Ini Oke. sepatu bentuknya sih udah kayak perusahaan Oke dari ya. Itali. Yes. Ini anak-anak Bandung, Yes. mereknya Prabu, bukan Oh, Prada ya, tapi Prabu. iya Di iya sini, Pak. eh, jadi kita bukan hanya di bibir, tapi kita langsung lakukan satu kata, satu perbuatan, mencintai produk-produk lokal. Nah, yang kedua adalah digitalisasi. Tantangan digitalisasi ini berat, karena para pelaku UMKM, terutama ekonomi kreatif lokal, produk-produk lokal ini baru 14 sampai 17% yang masuk di ekosistem ekonomi digital. Nah, kita harus tingkatkan dengan onboarding mereka ke digital marketplace. Jadi mereka harus ada juga di e-commerce, dan pada waktu yang sama kita bantu kurasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Jadi Bangga Buatan Indonesia ini menjadi suatu gerakan nasional yang semakin hari semakin membesar. Dan kita punya program Indonesia Care, I Do Care. Di sini bahwa kita betul-betul care. Kita ingin hadir dan memberikan solusi. Apa aja program-programnya? Kita ada punya program misalnya bergerak, bedah gerai kuliner. Jadi kalau ada gerai-gerai yang ya maaf-maaf tidak terlalu layak, kita berikan satu pendekatan untuk mereka membedah gerainya sehingga lebih enak dilihat, Iya. um, lebih keren lah. Terus kita juga punya bedakan. Apa? Bedakan itu bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Jadi memang kontennya itu kan yang paling utama, tapi kemasannya itu juga cukup menentukan. Itu yang kita lagi bantu untuk membantu para pelaku-pelaku UMKM meningkatkan kualitas kemasannya. Selanjutnya aksi selaras sinergi. Ini adalah langkah kita untuk ekonomi kreatif khususnya di bidang musik, di bidang seni pertunjukan. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk bersinergi, untuk manggung. Jadi pengembangan SDM dan terakhir pendampingan desa-desa wisata.
Mbak Pamela udah pernah belum ke desa wisata? Sudah sih Pak, terakhir di NTT Pak. Di NTT itu ada desa Liangdara ya, yang sangat hits banget. Tapi desa wisata ini ada 244 yang kami ditugaskan diamanahi untuk melakukan pendampingan. Tapi ternyata lebih banyak dari 244 itu yang berpotensi. Jadi kita sekarang lagi menghitung ulang agar pengembangan desa wisata ini menjadi satu lokomotif untuk kebangkitan pariwisata kita yang berbasis nature and culture, pariwisata berbasis alam dan kebudayaan, juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, desa-desa ini bisa scale up juga dari mulai desa wisata rintisan menjadi desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Begitu mereka mandiri, mereka akan mampu membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi para masyarakat yang pengelola di sana maupun juga masyarakat secara umum. Karena di desa wisata itu dampaknya sangat luar biasa ya, yang merasakan itu seluruh penduduk desa tersebut. Baik. Kemarin tuh saya ke ini Pak, Kojadoi di NTT. Oh, Kojadoi ya. Bagus. Ya, bagus banget Pak. Tapi ya sayang sih, saya juga ya sedih sih pas ngelihat Pak, karena nggak ada orang dan mereka. Tapi senangnya sih mereka kan baru ada listrik Pak di sana ya. Jadi bisa mengembangkan rumahnya jadi homestay, satu desa itu mereka. Kayak gitu. Keren banget. Dan banyak banget di desa-desa wisata bukan hanya di 5 destinasi super prioritas ini, Mbak Pamela, tapi juga di seluruh pelosok Nusantara. Di Jawa Barat aja ada banyak sekali. Per kabupaten itu antara 13 sampai 15 desa wisata. Jadi ini jadi daya tarik tersendiri dan mudah-mudahan ini yang akan membawa kita penarik gerbong dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Oke, Bang Sandi, sekarang mau bahas soal e-commerce nih Bang Sandi, karena banyak pelaku usaha yang mengeluh bahwa banyak aircraft luar negeri yang udah nekat kalau mau head to head dengan produk-produk lokal nih. Bahkan free ongkir lagi mereka gitu. Mungkin tanggapan Bang Sandi seperti apa nih? Ya, dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2020, kita tadinya nargetin cuma 2 juta, tapi alhamdulillah dibuletin ke atas dapat 4 juta pelaku kreatif yang onboarding ke platform e-commerce. Dan tahun ini gerakan ini akan terus bergulir. Dengan fokusnya adalah pengembangan potensi ekonomi kreatif dari segi nilai tambah atau value add. Nah, cakupan digitalisasi pelaku ekonomi kreatif ini semakin meluas. Dengan adanya 4 juta pelaku ekonomi kreatif ini, saya yakin target 10 juta dari pelaku ekonomi kreatif dalam 2 tahun ke depan yang onboarding di platform digital ini akan bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan dalam era kompetisi ini, kadang-kadang memang tidak ada etikanya, jadi bisa disebut sebagai predatory pricing. Nah, ini sekarang kita lagi koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, sahabat saya di sana, Pak Menteri Perdagangan juga komit. Saya sempat berbincang dengan dia dan dari awal dia sudah mengatakan komitmennya untuk memastikan bahwa predatory pricing itu tidak terjadi dan asas-asas perdagangan yang fair dan beretika, berkeadilan itu yang akan menjadi acuan perdagangan internasional yang adil dan bermanfaat itu bisa kita wujudkan. Sehingga kita menunggu nih bagaimana langkah dari KL terkait, tapi kita di Kemenparekraf akan all out memastikan bahwa produk-produk ekonomi kreatif kita bisa bersaing secara adil dan tentunya ekonomi kreatif kita bermanfaat bagi bangsa dan negara. Aturan harus ditegakkan. Jangan kita menimbulkan satu keraguan bagi para pelaku ekonomi kreatif kita bahwa negara membiarkan. Kita harus koordinasikan agar produk-produk lokal
kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua bisa kita wujudkan. Baik. Bang Sandi, kalau program gratis ongkir e-commerce produk lokal nih nanti untuk menjelang Lebaran nanti seperti apa tuh Bang Sandi? Ini akan seru banget karena salah satu yang menjadi keluhan dari para pelaku UMKM itu ongkos kirim, biayanya cukup mahal. Nah, kita lagi memfinalisasikan, kita sedang bicarakan tahapan-tahapannya dengan kementerian terkait, juga dengan Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan nih waiting game-nya ini akan segera berakhir. Kita akan umumkan, akan kita finalisasi beberapa hari ke depan dan kita akan umumkan. So waiting is over, sebentar lagi. Mari kita nantikan program yang kita harapkan bisa menstimulasikan dan memberikan satu dorongan semangat bagi para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata tentunya untuk bisa bangkit, dan saya ingin menebar semangat optimisme. Stimulus-stimulus itu mungkin kalau dilihat dari secara globalnya angkanya tidak terlalu signifikan, tapi dari segi optimisme dari masyarakat yang melihat bahwa pemerintahnya juga peduli dan hadir untuk membantu mereka bisa keluar dari himpitan ekonomi.